Ya, selamat pagi, Shalom. Shalom. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 Agustus, minggu terakhir dari bulan. Besok lusa kita sudah masuk dalam bulan yang baru, saudara. Sedangkan pada masa-masa sekarang kita tetap menghadapi masa yang sulit oleh karena pandemi yang menimpa dunia ini. Sebelum saya berada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat pada suatu ayat yang penuh kuasa Tuhan, yang bisa untuk menghibur dan memperkuat iman kita sebagai suatu permulaan dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Saya ingin, saudaraku, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita tanpa terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Bahkan ada lebih baik kalau kita mempersiapkan ibadah ini dengan sepenuh hati, yaitu kita mempersiapkan Alkitab kita atau gadget kita untuk membaca firman Tuhan. Saya ingin memperdengarkan kepada kita semua sebuah ayat di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kekuatan dari firman Tuhan inilah yang akan menolong kita untuk memperkuat, memperteguh, dan memberi pengertian yang baik dalam kehidupan kita sementara kita hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, dengan tujuan bahwa kita ini tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus, maka Aku pun akan melindungi engkau. Maka perlindungan Tuhan itu akan menaungi kehidupan kita. Terus, dari hari pencobaan yang akan datang. Iya, hari pencobaan hari-hari ini, saudaraku, di mana? Atas seluruh dunia. Atas seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi atas seluruh dunia. Saya duduk, saya merenung, apa ya Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan menyelipkan ayat ini di dalam ingatan saya, dan saya mau memberitakan ini kepada saudara sekalian. Jadi oleh karena satu-satunya alasan bahwa kita ini memperhatikan firman Tuhan, bertekun di dalam menanti hari kedatangan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa perlindungan itu ada di dalam kehidupan kita bagi segala pencobaan yang bukan hanya menimpa perorangan kita, bukan menimpa negara kita, tetapi seluruh dunia seperti pada saat ini, saudaraku. Ulangi ayat itu. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan dengan Aku, tujuan tekun menantikan Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau. Iya. Dari hari pencobaan yang akan datang. Iya. Atas seluruh dunia. Iya. Untuk mencobai mereka. Jadi begitulah perlindungan Tuhan itu atas kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan itu, kita mempunyai pengharapan, saudaraku, dan pengharapan itu harus diwujudkan. Coba kita beralih kepada 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Di sana ada lanjutan dari rencana Tuhan untuk kehidupan kita ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, Iya. demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Iya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, itu saudaraku. Tugas kita, saudaraku,
Oleh karena kita mengharapkan kedatangan Tuhan, maka kita bertekun di dalam kitab suci dan menurut kitab suci, sehingga kehidupan kita dikuduskan. Jadi kekudusan ini, saudaraku, merupakan sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa kita singkirkan dari kehidupan orang-orang yang menanti hari kedatangan Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang punya pengharapan itu, pasti dia itu punya ciri khas, yaitu dia akan hidup di dalam kekudusan. Kalau dia tidak punya pengharapan, untuk apa dia menguduskan dirinya? Kan itu pertanyaannya. Tetapi kalau dia menguduskan dirinya, pasti orang itu punya pengharapan. Pengharapan apa? Atas kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini tidak lama, saudaraku. Ini tidak lama. Mungkin kita mikir, masih lama. Ingat, saudaraku, waktu kita terbatas. Kalau Tuhan belum datang, salah-salah kita yang diminta datang. Mudah saja itu, saudaraku. Soal kematian itu tidak melihat usia, tidak melihat kapan, dan tidak melihat sehat atau sakit. Kita bisa berakhir di dalam hidup ini, saudaraku. Oleh sebab itu, satu-satunya yang bisa diperingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini ialah kita menuruti firman Tuhan. Kalau kita mau menuruti firman Tuhan, pasti kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, terus apanya yang mau dituruti? Kan gitu. Jadi jangan harap, saudaraku, sekalipun kita pakai merek Kristen, sudah pangkat tahunan, ikut Tuhan, keluar masuk gereja, tapi kalau kita tidak pernah memberikan perhatian kepada firman Tuhan, maka sesungguhnya kita ini bukan apa-apa, saudaraku. Tetapi kalau kita memperhatikan, maka kita menurut, maka kita akan mengalami pengudusan, dan kita akan mempunyai pengharapan untuk menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka di sana, di dalam kehidupan kita yang berjalan, Tuhan mengatakan, aku melindungi engkau. Sudah, itu perintah Tuhan, dan itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam masa-masa seperti ini, kita pun juga tidak boleh untuk bersikap gegabah, untuk menjadi spekulator atau oportunis, tidak. Tetapi kita betul-betul kita menjaga hidup kita ini untuk tidak hidup jemawa, mencobai Tuhan, sombong. Kalau kita begitu punya kesombongan, maka iblis mempunyai kesempatan untuk masuk. Perhatikan, saudaraku. Saya sering pergi bersama teman-teman ke tempat-tempat yang boleh dikatakan keramat-keramat, saudaraku, serem-serem gitu ya. Yang terkenal ini banyak hantunya, ini banyak penunggunya dan lain sebagainya. Saya bilang no problem. Kita bisa ke sana, kita bisa lewat di situ, tetapi yang penting jaga hatimu. Jangan sampai kamu punya niat menunjukkan kesombonganmu di tempat itu. Karena apapun penyebab dari kesombongan itu, kesombongan itu merupakan suatu kelengahan yang bisa dituntut oleh iblis kepada Tuhan, untuk Tuhan bisa juga mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita jaga hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup normal di dalam dunia ini. Hanya kekudusan itu yang menjadi milik kita dengan pengharapan yang baik. Maka di sanalah perlindungan Tuhan itu akan menyertai kita. Nah, saudaraku, kita tidak berhenti sampai di situ. Masih ada banyak firman yang harus kita dengar. Sekarang kelanjutannya ialah
selama kita ini diizinkan Tuhan untuk hidup kudus menanti hari kedatangan Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Ini masalah, saudaraku. Jangan terus kita menunggu, ya sudah menunggu aja gitu, nganggur. Tidak. Tetapi Tuhan ingin, saudaraku, dari setiap orang yang beriman kepada Dia, kepada Yesus, dia dikuduskan dan dia dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan atau melayani Tuhan, melayani penginjilan, melayani segala macam aktivitas selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari saudaraku kita perhatikan, kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, inilah sikap kita seharusnya. Inilah sikap kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, atau menjadi orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Allah. Dilahirkan bukan secara fisik, tetapi dilahirkan secara rohani, saudaraku. Mungkin kita sedikit akan mengambil suatu pengertian di dalam Alkitab, bagaimana sikap seorang yang mengingini kelahiran baru. Kita sering mengatakan, aku ingin lahir baru. Apa itu kelahiran baru? Ini sering dipertanyakan dan kebanyakan orang tidak memperoleh jawab. Tetapi sekarang, saudaraku, biar di dalam satu ayat ini yang mengatakan jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi oleh bapaknya. Tetapi bagaimana sikap kita untuk kita mau menjadi anak-anak Allah? Tidak jauh, saudaraku. Kita akan belajar ini di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Itu merupakan suatu pelajaran buat kita, bagaimana sikap kita untuk menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nah, saudara kenal kan? Kan sudah tidak asing lagi ini Nikodemus. Siapa dia? Seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi. Kenapa dia bisa jadi pemimpin agama Yahudi? Itu pertanyaannya. Oleh karena dia punya kecenderungan di dalam perkara-perkara yang rohani. Pada masa itu hukum Taurat. Dia seorang Farisi. Dia mencintai firman Allah, sehingga dia bisa sukses menjadi seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi saudaraku, kalau kita ini mau lahir baru, itu tandanya, saudaraku, tanda pertama itu kita harus suka dengan firman Tuhan. Lah kalau kita tidak suka sama firman Tuhan, biar sampai kapanpun tidak bisa, saudaraku. Hanya menjadi angan-angan dan bayangan aja. Mau jadi anak-anak Tuhan, tidak bisa. Mau lahir baru, tidak bisa. Persyaratan seorang yang mau lahir baru itu adalah orang yang betul-betul tertarik dengan firman Allah. Dan dia mulai memperhatikan, dan dia mulai mengembangkan. Entah perkembangan itu bisa banyak, bisa sedikit, tetapi itu merupakan satu permulaan yang baik dari seorang yang bernama Nikodemus. Sehingga pada kenyataannya firman Tuhan mengatakan ia menjadi seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, saudara ya, jelas ya, ini persyaratannya. Terus ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata. Stop. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus.
Pertanyaannya sekarang, kalau Nikodemus ini tidak punya suatu move, suatu gerakan untuk mau mendekatkan diri kepada Yesus, bisa berhasil tidak? Tidak bisa, saudara. Jadi orang itu harus mencintai atau menghormati firman Allah ini, dan kemudian ada suatu rentek, kata orang Jawa itu, di dalam hatinya untuk rindu datang kepada Tuhan. Ini suatu slow motion, saudaraku. Di dalam firman Tuhan ini saya mencoba untuk memberikan gerakan slow motion. Bagaimana Nikodemus itu dia menjadi seorang ahli Taurat oleh karena dia senang belajar firman Tuhan. Bagaimana di hatinya itu dia kepingin untuk berkembang. Dia datang kepada Tuhan. Ulangi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus, iya, dan berkata, iya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Iya, terus? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, coba saudara ya, kita pelajari ini secara slow motion ya. Jadi pada malam, waktu dia di dalam pemikiran yang dalam itu tentunya ya, orang itu pada waktu malam itu pasti dia pikirannya itu lebih mendalam. Dia merindu untuk datang kepada Yesus. Didorong oleh apa, saudaraku? Didorong oleh karena dia melihat mujizat. Nah, ini saudara ya. Jadi mujizat itu karunia bagi seorang hamba Tuhan. Tujuannya ialah untuk menarik minat orang. Termasuk Nikodemus ini, saudaraku, dia datang kepada Yesus dan dia mengatakan, Rabi, artinya guru. Pengenalan Nikodemus kepada Yesus disamakan dengan dirinya. Oleh karena Nikodemus itu seorang guru, maka Nikodemus melihat Yesus juga sebagai seorang guru. Dangkal sekali, saudaraku. Dangkal sekali. Sekalipun panggilan itu baik, tetapi masih setara dengan dia. Dia tidak mengenal Yesus secara sungguh. Dan dia mengatakan, Guru, aku tahu bahwa kamu ini utusan Allah. Alasannya, argumentasinya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan mujizat-mujizat kalau Allah tidak menyertainya. Ini biasa, saudaraku. Perjalanan hidup seorang anak Tuhan ini, kebanyakan dia terpikat, tertarik oleh karena adanya mujizat-mujizat, karena adanya kesaksian-kesaksian, karena adanya sesuatu yang spektakuler yang dia lihat itu diperbuat oleh Tuhan. Tidak salah, saudaraku. Tapi kalau kita itu hanya terpukau dengan perkara-perkara semacam itu, maka pandangan kita pun juga terhadap Yesus itu adalah seorang pembuat tanda mujizat. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan mau supaya kita menjadi manusia baru, bukan lagi mengenal Yesus sebagai manusia, tetapi kita menerima Dia sebagai anak Allah yang hidup, Mesias. Ini yang harus kita perhatikan, saudaraku. Kemudian ayat yang ketiga, saudara melihat respon Tuhan Yesus pada waktu dia menerima argumentasi dari Nikodemus. Ini berbahaya loh, saudaraku. Argumentasi ini kalau jatuh kepada seorang hamba Tuhan yang moralnya, karakternya, mentalnya masih mentah, waduh, bahaya, saudaraku. Waduh, saya datang kepada Bapak Pendeta oleh karena saya melihat Bapak Pendeta ini bisa melakukan mujizat-mujizat. Pasti Tuhan itu menyertai Bapak Pendeta. Kalau ini pendeta, saudaraku, yang dibegitukan, mungkin saja dia bilang, oh, baru tahu kamu. Nah, itu. Oleh sebab itu, hormatilah saya.
Oleh sebab itu, angkatlah saya. Oleh sebab itu, muliakanlah saya. Bersaksilah ke kanan, ke kiri, muka belakang, bahwa pendeta X itu betul-betul dipakai oleh Tuhan. Lo bisa gitu loh, saudara. Itu hati-hati. Oleh karena setiap kesaksian, setiap argumentasi atau suatu testimoni, pengakuan, itu bisa membuat hati seorang hamba Tuhan itu goyah. Dan itu tidak bagus. Tetapi kita sekarang melihat apa yang diperkatakan oleh Yesus ketika dia menerima suatu pujian yang sedemikian itu. Tuhan tidak memusingkan itu. Tuhan tidak menjawab masalah itu. Tetapi sebagai seorang yang punya hati mengasihi, dia menginginkan keselamatan orang itu. Ayat yang ketiga kita lihat. Ayat yang ketiga demikian. Yesus menjawab, Yesus, katanya, aku berkata kepadamu, iya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, iya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara lihat ya, jawaban Yesus itu begitu bijak. Dia tidak mementingkan sanjungan atas dirinya. Dia tidak menjawab pernyataan-pernyataan dari Nikodemus, kekurangannya, apa pujiannya dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, amin, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, tidak mengalami suatu restorasi, kelahiran kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi saudaraku, di sini saya ingin menjelaskan betapa pentingnya seseorang itu harus mengalami kelahiran baru di dalam kehidupannya. Kita kan sudah mendengar, saudaraku ya, 2 minggu yang lalu itu, seingat saya, mendengar bagaimana sikap seorang yang lahir baru itu. Mari saudaraku, kita kembali kepada Efesus 5. Setelah kita tahu permulaan dari kelahiran baru dan bagaimana itu menjadi kehendak Tuhan, kita kembali ke Efesus yang kelima, pasal yang kedua, kita dengar di sana. Efesus yang kelima ayat yang kedua. Efesus 5 ayat kedua demikian, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, iya, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, iya, sebagai persembahan dan korban, iya, yang harum bagi Allah. Iya, saudara perhatikan, ayat 2 ini berbicara tentang pelayanan. Jadi orang yang sudah dilahirkan baru, saudaraku, dia tidak akan ditinggal oleh Tuhan dalam keadaan yang sedemikian. Tuhan akan melanjutkan maksudnya untuk memakai suatu kehidupan yang hidup dalam kekudusan, menantikan hari kedatangan Tuhan. Tentunya orang ini yang sudah mengalami suatu kelahiran baru. Orang yang punya kelahiran baru dan dia melayani Tuhan, tujuannya itu fokus, saudaraku. Dia tidak akan memikirkan perkara-perkara yang lain, sekalipun memang itu dibutuhkan, tetapi itu bukan menjadi tujuan hidupnya. Saya akan memberikan suatu contoh, saudaraku. Ini contoh ya, contoh pelayanan orang yang sudah dilahirkan baru. Di dalam hal ini adalah Rasul Paulus, yang dia mempunyai suatu pekerjaan, suatu pelayanan, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga. Dan banyak orang yang memandang dia sebagai suatu kehidupan yang ekstrim. Oleh karena dia tadinya begitu di dalam keadaan yang mulia sebagai ahli Taurat yang dihormati, tetapi begitu dia menerima panggilan Yesus, maka dia berubah, mengalami kelahiran baru, dan dia melayani Tuhan. Ini contoh, saudaraku ya. Ini contoh. Kita lihat
di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Kita tadi membaca di dalam Efesus bagaimana Yesus itu mengasihi kita dan menyerahkan dirinya secara total untuk kita dengan merupakan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudaraku, kesimpulannya ialah kalau kita melayani Tuhan, maka kita juga harus menjadi bau yang harum bagi Tuhan. Bau harum bagi Tuhan itu adalah orang yang fokus untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus di dalam pelayanannya sebagai contoh yang berbau harum bagi Allah. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Iya, pelayanan seorang hamba Tuhan, saudaraku, jelas dia harus merupakan suatu bau yang harum di hadapan Allah. Artinya saudaraku, di mana dia berada, dia jangan sampai menebarkan bau busuk. Jangan sampai seorang hamba Tuhan itu, orang yang sudah lahir baru, dipercaya melayani Tuhan, jangan sampai dia itu di pelayanannya berbau busuk. Ada orang yang bisa melihat, oh itu pendeta itu tidak genah itu. Dia ternyata menipu orang. Dia ternyata menggoda istri orang. Dia ternyata menggelapkan dananya gereja. Ternyata dia melakukan hal-hal yang kriminal. Jangan sampai saudaraku, ini bau yang busuk ini di hadapan Allah kalau kita ini sampai berbuat begitu. Dan bau busuk ini juga menyebar di masyarakat di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita ini, saudaraku, di mana kita berada, ada orang yang menerima kehadiran kita dengan baik. Itu merupakan orang-orang yang diselamatkan. Ada juga orang-orang yang menolak kehadiran kita, yaitu orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang binasa. Ada dua, saudaraku. Tetapi tiga, yang pertama adalah bau harum bagi Allah. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan atau siapapun kita sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan sampai kita menebarkan bau busuk di hadapan Allah kita. Dan juga bau yang harum ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang menerima kita, mereka yang diselamatkan. Dan bau harum ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang menolak kita, sehingga orang-orang ini ditentukan untuk binasa. Saudara bisa paham ya, ini agak sulit, tetapi saya pikir saya sudah menerangkan yang terbaik. Jadi ada tiga keadaan seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan, menebar bau yang harum bagi Allahnya, dan juga dia menebar bau harum bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia juga berbau harum bagi orang-orang yang binasa. Aneh ya saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan gitu. Sebab bagi Allah kami ini adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka. Siapa itu? Mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan ini, saudaraku, tidak selalu menimbulkan sesuatu yang seperti kita harapkan. Jelas ada orang yang menolak, dan orang itu pasti binasa. Terus
Bagi yang terakhir, bagi yang orang yang binasa itu, dia sebetulnya mencium bau yang harum. Dia melihat orang Kristen itu baik, bau harum, tidak ada bau busuknya, wangi semua orang Kristen itu, kelakuannya bagus. Tapi dia tidak mau, memang dia menolak. Ini adalah bagi yang terakhir tadi dikatakan. Terus bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dia mati, saudaraku. Sekalipun dia sudah melihat suatu kebenaran, tetapi dia mengeraskan hati, dia menolak. Lain loh saudara, kalau dia binasa itu, kalau binasanya itu begini, loh nih pendeta yang kurang ajar. Makanya aku gak gelem jadi wong Kristen. Wong pendeta ini kayak ngono. Nah itu bau busuk. Kemudian dia mati di dalam bau busuk. Tapi seorang hamba Tuhan tidak boleh begitu, saudaraku. Kepada musuhnya, kepada orang yang tidak suka, dia tetap memberikan bau yang harum. Kalau dia tidak mau terima, ya dia jadi nyamuk, mati dia. Baikon itu kan harum, saudara ya. Begitu disemprot baikon, klepek-klepek ya. Ini sesuatu yang terjadi. Rasul Paulus mengatakan, bagi orang yang menolak kami, sekalipun kami ini harum, merupakan kematian yang mematikan. Tetapi selanjutnya, dan bagi yang pertama, iya, bau kehidupan yang iya, menghidupkan. Iya, bagi yang orang menerimanya, dia menerima bau yang harum dan dia hidup di dalam keharuman juga di hadapan Tuhan. Nah sekarang Rasul Paulus bertanya, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Tetapi ini tidak gampang, kata Rasul Paulus. Jarang hamba-hamba Tuhan bisa melakukan hal semacam ini. Saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saudara-saudara adalah pelayan Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, loh om, ini kan khotbahnya untuk pendeta. Oh, jangan ngomong gitu. Sekarang mungkin saudara belum jadi pendeta, tapi siapa tahu di lain kesempatan Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Saya dulu juga tidak mikir saudaraku jadi seperti sekarang, tidak mikir. Tetapi rencana Tuhan itu di luar nalar, di luar dugaan kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang sedemikian? Kenapa Rasul Paulus menanyakan ini? Oleh karena saudaraku, ada satu bahaya yang sering dialami oleh hamba Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus memberikan suatu firman ini, menurunkan kepada kita firman ini. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Ayat yang ke-17. Demikian, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Saudara perhatikan, Rasul Paulus membuka rahasianya. Sebab kami ini tidak sama dengan orang lain. Tidak sama. Tidak sama dalam hal apa? Terus? Yang mencari keuntungan dari firman Allah. Iya, ini saudaraku. Jadi firman Tuhan itu, saudaraku, dikomersilkan. Jadi kalau seorang pelayan Tuhan sudah menyalahgunakan karunia firman Tuhan di dalam hidupnya, yang untuk disampaikan dengan tulus sehingga ada bau harum, tetapi sekarang diubah, dikomersilkan, dipakai saudaraku untuk mencari keuntungan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak tahan sanjungan, saudaraku, seperti Nikodemus tadi yang bilang, oh Pak Pendeta ini bagus, khotbahnya bagus, punya mujizat. Waduh, saya ikut Pak Pendeta.
Bahaya itu saudaraku, bahaya itu. Bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi kita harus cepat beralih pikiran kita seperti Yesus yang mengatakan engkau harus lahir baru. Engkau harus lebih maju dari pengetahuanmu, pengenalanmu kepada Yesus yang hanya sebatas manusia, sebatas guru. Tetapi kalau engkau lahir baru, lahir dari Allah, maka engkau juga akan mengerti bahwa Yesus itu juga lahir dari Allah. Ini tugas seorang hamba Tuhan, saudara. Rasul Paulus memberikan penjelasan, sebab kami tidak sama dengan orang lain yang apa? Mencari keuntungan dari firman Allah. Terus sebaliknya, iya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, iya, dengan maksud murni, iya, atas perintah Allah dan di hadapannya. Iya. Jadi saudaraku, tugas seorang anak Tuhan, tugas orang yang sudah lahir baru, siapapun dia, sekalipun dia tidak secara formal menjadi seorang pendeta, tetapi sesungguhnya secara non formal kita semua ini adalah pelayan-pelayan kebenaran, adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita bisa menyebarkan keharuman firman Allah ini kepada siapapun juga. Dan jangan sekali-kali saudaraku kita memanfaatkan karunia Tuhan ini, saudaraku, untuk dibengkokkan menjadi sesuatu yang keduniaan. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam firman Tuhan yang telah kita lewati 2 minggu yang lalu, seingat saya mengatakan, untuk melayani Tuhan itu, seseorang itu mutlak dia harus lahir baru. Setelah dia lahir baru, dan kemudian Tuhan memberikan karunia-karunia. Karunia ini tidak permanen, saudara ingat. Kalau orang itu yang diberikan kepercayaan itu dia bengkok, maka hilang karunia itu, ditarik kembali. Tetapi kalau orang itu tetap konsisten di dalam menghargai karunia Tuhan, Tuhan bisa menarik dan mengubah karunia itu lebih tinggi, dan bisa menambahkan karunia-karunia itu. Saya kan pernah bersaksi, saudaraku ya, sewaktu saya masih kecil, saya bisa ketemu sama pendeta-pendeta waktu saya kecil itu, ya, waktu umur 10 tahun, 12 tahun sudah bisa mikir. Saya melihat pendeta-pendeta yang senior, saya meninggal semua itu pada masa jayanya Tuhan pakai dia. Oh saudaraku, mujizat-mujizat dia lakukan dengan begitu hebat. Tetapi setelah saya beranjak dewasa, saya kepingin tahu bagaimana keadaan hamba-hamba Tuhan itu. Saya datangi, saya lihat, saya tanya, tidak bisa apa-apa, biasa. Saya tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan itu jelek atau apa, tidak. Tetapi saudaraku, karunia itu menurut kehendak Tuhan. Itu artinya bisa ditarik, bisa diberikan. Oleh sebab itu perlu dikobarkan, dimanfaatkan, dilatih supaya semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, kita akan kembali sekarang di dalam Efesus 5. Jadi kita sudah tahu ya saudara ya, contoh dari seorang hamba Tuhan, atau kita mau, tapi ini terlalu panjang nanti. Saya banyak contoh-contoh saudaraku, kali ini cukup ini saja dulu. Tetapi kita akan kembali kepada Efesus 5 tadi pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga demikian, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, iya, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Iya. Nah, saudaraku, kalau kita baca ayat ini ya, satu ayat ini ya, tetapi percabulan, kita pernah dengar enggak?
Kolose 3 itu mengatakan hindarilah percabulan. Ya. Oleh karena saya pernah mengatakan bahwa dosa-dosa semacam ini ada di dalam kehidupan kita, di dalam itu, bukan di luar. Firman Tuhan mengatakan dosa yang lain itu ada di luar, tetapi percabulan itu dari dalam. Beda, saudara. Oleh karena saya mengatakan itu adalah suatu gejolak hati yang memicu hormon-hormon manusia ini sehingga morat-marit gitu, tidak karu-karuan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang aneh nanti. Ada orang itu yang meracuni dari luar, misalnya minum alkohol misalnya. Itu dari luar dimasukkan ke dalam, merusak, ketagihan. Merokok itu dari luar, nikotin masuk, ketagihan, madat, narkoba dan lain sebagainya. Itu dari luar. Tetapi percabulan ini dari dalam. Ini yang harus ditekan dengan kekudusan. Tidak bisa, tidak, saudaraku. Karena ini tidak ada obatnya. Bagaimana orang yang mau mengobati orang yang punya tabiat kayak gini? Ya, baca lagi. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, iya, atau keserakahan itu tadi yang termasuk membelokkan tujuan Tuhan, membelokkan karunia Tuhan untuk serakah di dalam materi, terus disebut saja pun jangan di antara kamu. Jangan sampai itu disebut. Terus sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Nah, kita tahu saudaraku, di dalam kehidupan orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan, orang-orang yang dilahirkan baru akan mengalami hal-hal yang semacam ini. 4. Demikian juga perkataan yang kotor. Nah, ini mulut yang celemang-celemong ya, jadi perkataan kotor, biasa misu-misu. Sehingga saya pernah ngomong ini ya. Jadi orang yang maki-maki orang, kemudian mengatakan, oh enggak kok, sebetulnya hati saya ini baik, saking orang enggak kenal saya. Waduh, ini bohong amat. Demikian juga perkataan yang kotor, terus yang kosong, atau yang sembrono. Iya. Karena hal-hal ini tidak pantas. Iya. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Iya. Jadi tugas kita ini saudaraku seharusnya adalah mengucap syukur kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan melihat kelanjutannya, saudaraku, ayat yang ke-14. Demikian ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Jadi Tuhan ini punya arah, saudaraku. Dia tidak berhenti pada suatu titik, tetapi dia mau supaya kita ini melakukan yang lebih besar. Sehingga Tuhan mengatakan, itulah sebabnya. Ulangi. Itulah sebabnya dikatakan, iya, bangunlah, iya, hai kamu yang tidur, nah, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, ini Tuhan mau memakai kehidupan kita, saudaraku, supaya kita tidak pasif, tetapi kita semakin aktif. Bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Kita ini, saudaraku, sesungguhnya di dalam pandangan Tuhan, kita ini sudah divonis mati, saudaraku. Engkau mati di dalam dosamu, di dalam segala pelanggaranmu, oleh karena engkau menuruti penghulu-penghulu kejahatan di dunia ini. Tetapi oleh karena Kristus, kita dibangkitkan dan kita mendapat suatu kemurahan, kasih karunia, sehingga kita diselamatkan melalui iman yang kita peroleh, dan kita hidup bersama dengan Kristus. Karena itu, ayat selanjutnya, karena itu perhatikanlah dengan seksama, iya, bagaimana kamu hidup,
Iya. Janganlah seperti orang bebal, Iya. tetapi seperti orang arif. Iya. Terus Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. ya, saya mau berbicara mengenai pergunakan waktu yang ada, saudaraku. Pergunakan waktu yang ada. Jangan kita bilang waktu itu akan selalu ada. Hari kemarin sudah selesai kita lewati. Sudah tidak ada lagi hari kemarin. Besok itu juga belum nyata apa yang terjadi esok hari. Tetapi yang ada adalah hari ini. Adalah hari ini. Kita berbahagia, saudaraku. Pagi-pagi hari Minggu kita sudah sibuk melayani Tuhan. Ini luar biasa. Hari ini adalah hari bahagia, di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu di dalam hari-hari berikutnya, setiap hari kita ada di dalam pelayanan Tuhan. Jangan kita sia-siakan, saudaraku, hari yang Tuhan berikan. Kita melihat di dalam Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9. Ini sangat penting, saudaraku. Dulu saya tidak mengerti ini, tetapi lama-lama saya tertarik dan saya jadi mengerti. Ayat yang 10, Pengkhotbah 9. Ayat yang ke-10 dari Pengkhotbah pasal yang ke-9, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nah, ini jadi segala sesuatu yang kita jumpai di tangan kita yang bisa kita kerjakan, jangan jual mahal. Ya, oleh karena ini adalah pemberian Tuhan untuk bisa kita kerjakan. Sikap kita bagaimana? Terus Kerjakanlah itu sekuat tenaga, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Terus karena tak ada pekerjaan nah, nanti akan sudah tidak ada lagi waktu kita bekerja, waktu kita melayani, dan juga tidak ada pekerjaan atau pelayanan. Ya, pertimbangan. Jadi pemikiran bagaimana kita harus bekerja itu sudah nggak ada lagi. Terus pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Iya. Kemana engkau akan pergi? Nah ini, saudaraku, kembali lagi kita ingat hari menanti hari kedatangan Tuhan itu bisa Tuhan tidak datang dulu, kita yang datang dulu, kita yang selesai dulu. Oleh sebab itu senyampang kita ini masih hidup, entah yang muda, entah yang sudah tua seperti saya ini, itu malah harus punya kesadaran bahwa kita ini sudah tidak bisa-bisa, memang tidak lama. Dan juga kita tahu bahwa kematian itu begitu. Teman saya, mungkin saudara tahu itu, dokter gigi Markus, dokter gigi Markus yang pernah khotbah juga di Lumajang kan, itu meninggal barusan kena COVID. Teman saya gereja banyak yang kena, ada suami istri sudah lanjut usia. Tetapi dua orang ini saya tahu semangat hidupnya tinggi sekali, dan dia semangat pelayanannya luar biasa, dan dia dipakai oleh Tuhan pada masa tuanya, umur 80, 75 istrinya. Dia kena COVID, tetapi Tuhan kuatkan dia, Tuhan bangkitkan dia, dan Tuhan sembuhkan dia untuk dia pergi bersaksi. Ini orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Tetapi juga ada yang Tuhan selesaikan, jadi memang sudah batas hidup kita. Ya sudah, itu kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia punya kebijaksanaan yang luar biasa. Ya. Jadi kita semua dikatakan segala apa yang kita jumpai dengan tangan kita yang bisa kita kerjakan, kerjakan itu dengan sepenuh hati, sekuat tenaga,
Karena ada masanya nanti. Kita tidak bisa memikirkan, kita tidak bisa mengerjakan, kita tidak bisa belajar. Oleh karena suatu saat hidup kita berakhir. Ya, terus ayat yang ke-11. Ayat 11 ini agak aneh, ya, agak aneh dan kontroversial. Kontroversial. Saudara baca ya, dan kemudian saudara pikirkan ayat apa gitu ya. Terus lagi aku melihat terus di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Orang menang dalam perlombaan itu bukan yang cepat, kata Tuhan. Terus dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Orang yang menang dalam perjuangan itu bukan untuk orang yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Rezeki itu juga bukan untuk orang yang berhikmat. Terus kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Iya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Iya, stop sampai di situ. Bagaimana itu, saudara? Saya baca ayat ini juga cukup pusing. Kontroversi. Bagaimana mungkin orang cepat kok tidak bisa menang? Bukan tidak bisa menang maksudnya. Kok belum tentu jadi pemenang? Orang yang berjuang belum tentu berhasil sekalipun kuat. Rezeki bukan untuk orang yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Terus gimana? Ayat penutupnya ini yang membuat kita menjadi mengerti apa itu. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara perhatikan. Karena di tangan Tuhan itu waktu kita ada di tangan Tuhan. Ketentuan nasib atau takdir kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Contoh, saudaraku, contoh. Saya kan penggemar tinju, terus terang aja, pendeta sedang boxen ya. Saya melihat Mike Tyson itu kan menang terus, saudara ya. Tetapi pada waktu dia di Jepang, dia bertemu dengan apa itu petinju yang tidak terkenal itu namanya Douglas. Douglas. Waktu bertanding orang itu semua bilang Tyson ini pasti menang. Dia lebih cepat, dia reputasinya lebih bagus, dia lebih muda, dia lebih, semua kemenangan itu ada pada Tyson. Sedangkan Douglas ini adalah petinju biasa yang tidak terkenal. Hanya mungkin di Jepang itu hanya diselenggarakan sebagai suatu eksibisi supaya orang-orang terhibur melihat pertandingan itu. Tetapi saudara, firman Tuhan ini saya pikir berlaku waktu itu. Kenapa saya dengar kabar-kabar bahwa pada waktu malam sebelum hari pertandingan Mike Tyson ini pergi bar, katanya, saya tidak ngerti betulnya, tapi saya pikir pasti ya, karena Mike Tyson ini terkenal, orangnya suka ngebar, suka perempuan, dan suka minum, suka candu dan lain sebagainya. Dia tidak tunduk kepada pelatihnya, dia tidak tunduk kepada coachnya, semua dilawan waktu itu. Dia bermain di nightclub itu, sehingga dia mabuk-mabukan, dan dia pulang, masa istirahatnya berkurang. Pelatihnya sudah tidak bisa apa-apa. Nah, pada waktu dia naik ring, saudaraku, ternyata sekalipun dia punya kekuatan bagus, kecepatannya tinggi, segala sesuatunya masih lengkap di dalam dia, tetapi satu yang melorot, staminanya. Siapa yang bisa menduga, saudaraku? Pada waktu pertandingan itu saya lihat, waduh, ini sebentar lagi ini jatuh ini. Karena sudah kelihatan, saudaraku, yang musuhnya itu Douglas itu mempersiapkan diri dengan baik pada peaknya, pada puncaknya, sedangkan Mike Tyson pada kerendahannya.
sekalipun dia masih lengkap apa yang dia punya, tetapi staminanya kedodoran. Sehingga pada ronde ke-8 kalau nggak salah, dia dibikin KO oleh seorang petinju kacangan yang namanya Douglas. Di situ saya bisa melihat, saudara, bahwa kemenangan itu bukan jaminan dari kekuatan kita, kepandaian kita, ketangkasan kita, kecerdikan kita. Bukan artinya kita tidak boleh pandai, saudaraku. Boleh, milikilah semuanya itu. Tetapi satu perkara kita harus ingat, bahwa hidup kita ini, waktu kita ini, nasib kita ini, saudaraku, ada di tangan Tuhan. Orang dunia mengatakan, biasa saya mengatakan di dunia sekuler, timing. Di dalam bisnis juga begitu. Saya pernah mengalami suatu bisnis yang booming sekali. Dalam waktu beberapa tahun itu, saya bisa begitu membesarkan usaha saya. Pada waktu itu booming, timingnya tepat. Pekerjaan saya, usaha saya pada waktu itu sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Sehingga waktu itu booming luar biasa. Tetapi itu ada waktunya, saudara. Setelah itu selesai jalan biasa lagi. Oleh sebab itu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pesan dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, kita harus mencari Tuhan yang empunya kerajaan surga itu. Kita jangan tertarik hanya oleh karena perkara-perkara yang biasa, tetapi kita harus datang kepada Tuhan, mengaku keadaan kita. Maka Tuhan akan mengarahkan kita untuk kita mengalami suatu kelahiran baru. Terutama di sini, saudaraku, yang perlu saya tekankan, move on. Kita mau bergerak. Kalau kita tidak mau, saudaraku, Tuhan juga tidak mau. Sungguh. Jangan kita sebagai orang Kristen yang membeli. Ini pengajaran, saudaraku, seringkali keliru kita terima. Menyerah saja, menyerah, opo jari ini Gusti Allah. Enggak, saudaraku, enggak begitu. Jangan kita pakai filosofi yang sudah larut. Gremet-gremet asal selamat, alon-alon asal waton kelakon. Tidak bisa, zamannya sudah beda, saudaraku. Jadi kita harus menjadi lebih dewasa, supaya kita mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Layanilah Tuhan dengan sekuat tenagamu, oleh karena waktu yang ada ini terbatas. Dan layanilah Tuhan dengan bau yang harum kepada Allah dan juga kepada masyarakat. Masyarakat bisa terima, bisa tidak terima, itu urusan mereka. Tetapi yang penting, sebagai seorang anak Tuhan, menyebarkan bau yang harum bagi kemuliaan Allah. Inilah pesan moral dari firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita sadar, dikatakan sebagai penutup, saya ingin mengulangi Efesus 5 tadi, ayat yang 14, itu kita ulangi sebagai penutup. Efesus 5 ayat yang ke-14 demikian. Saudara perhatikan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini move on. Ya. Terus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang mengerti akan rencana Tuhan, bukan orang yang bebal, orang yang dablek. Ya, terus, dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini terbatas, gunakan waktu yang ada ini
karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, terus Sebab itu janganlah kamu bodoh, jangan kita ini menjadi orang yang bodoh. Terus tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi mengerti kehendak Tuhan itu adalah sedemikian supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. 11 nomor oh ya. Nyanyian yang akan kita nyanyikan ini, saudaraku, pernah menjadi pengalaman saya, pengalaman hidup saya pada waktu saya kembali kepada Tuhan. Dulu saya ini memang orang Kristen mulai dari lahir, tetapi pernah murtad, pernah tidak menghargai ibadah dan hidup liar, dan dalam keadaan yang terpuruk. Tetapi pada waktu saya melihat lagi kebaikan Tuhan, maka saya mengalami hal-hal yang luar biasa, diberkati secara jasmani, rohani. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini, nyanyian ini, dan kita perhatikan ayat-ayatnya. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Baik Tuhan. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak suatu pun yang dapat ku puaskan hatiku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan. Betapa hinaku dulu, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Bait 3. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu, Tuhan terimalah
segala persembahan hidupku. Ya tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Saudara, kalau Tuhan mengatakan, aku tidak mengingat lagi dosa-dosamu, aku tidak lagi mengingat cacat celahmu. Tuhan itu bukan Tuhan yang basa-basi. Kita harus percaya perkataan Tuhan. Kalau kita masih merasa bahwa kita ini masih berdosa, bersalah, terus tidak ada penyelesaian, itu bukan salahnya Tuhan. Itu salah kita sendiri oleh karena kita tidak percaya. Tapi kalau Tuhan mengatakan, Ia tidak lagi mengingat dosa, cacat celah kita, dan Dia telah melupakan betapa kehinaan kita, tetapi yang jelas Tuhan mau memakai kehidupan kita. Kita harus bersyukur untuk hal ini. Kita berdoa, saudaraku, untuk mengaminkan firman yang kita dengar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh mendapat jamahan tangan Tuhan lewat firman dan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh melewati ibadah raya sekalipun di dalam keadaan yang sangat terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas. Tuhan, Engkau menjangkau saudara-saudara kami yang merindukan akan kekudusan, akan kelahiran yang baru, dan mereka telah memperoleh jalan yang firman Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, seberapa banyak kami yang boleh menerima firman-Mu, yang boleh mengerti, biarlah kami diberikan kemampuan untuk kami melakukan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mau Tuhan, kami mau, tetapi kami tidak mampu, itu kami mengerti. Oleh sebab itu kami hanya mampu datang dan mohon pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup kudus menanti hari kedatangan Tuhan, dan memperoleh perlindungan Tuhan yang luar biasa atas segala pencobaan tubuh jiwa roh kami di dalam dunia ini. Dan Engkau tetap akan melindungi kami, bahkan Engkau akan memakai kehidupan kami dari hari ke hari untuk menjadi pelayan-pelayan kekudusan ini Tuhan, dan menjadi bau yang harum bagi Allah dan bagi dunia ini Tuhan. Baik mereka yang menerima, baik mereka yang menolak, mereka tidak akan melihat kekeliruan kami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami hidup di dalam terang-Mu, karena Engkau mau bercahaya atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, dan juga bagi setiap siapapun yang mendengar atau menonton siaran ibadah ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Dan Engkau berikan segala berkat-berkat-Mu, kekuatan, kesehatan, keselamatan yang kekal yang mereka butuhkan Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, yang tercoba di dalam kekurangan dan lain sebagainya, Tuhan tolong mereka. Dan kami doakan juga bagi mereka yang berulang tahun Tuhan, yaitu Tante Lin, kemudian
Saudara Andrew, kemudian Saudara Excel, kemudian Saudara Ricky, dan Ibu Elizabeth. Tuhan, kami bawakan nama-nama yang telah kami bacakan ini di bawah kaki Tuhan. Mereka berbahagia untuk pertambahan usia mereka. Tuhan, biar kiranya dengan bertambahan usia mereka, Engkau juga menambah-nambahkan berkat bagi mereka. Engkau berkati Tuhan, kekuatan, kesehatan, tubuh, jiwa, roh mereka, supaya mereka berbahagia di dalam hidup ini bersama Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Sekarang kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi sidang jemaat, saudara-saudaraku sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam bentuk berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, yang telah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya akan menjadi milik kita dan mempunyai keselamatan yang kekal menjelang hari kedatangan Tuhan. Terimalah segala berkat ini, dan kita diberkati untuk menjadi berkat, dan kita berlanjut segala aktivitas kita dalam hari ini bersama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Oke Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, dan saat ini Bapak Ibu mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan pengumuman. Jadi yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara Oma yang sudah disebutkan tadi. Ada juga ada Andrew, ada adik Excel, ada adik Ricky, dan juga Cesabet yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Seperti biasa, untuk hari Rebu ada ibadah PA, untuk Minggu ada, untuk Sabtu ada firman Tuhan yang akan dibagikan untuk kaum muda remaja, dan juga Minggu kita akan kembali beribadah. Nah Bapak Ibu, kiranya kita tetap kobarkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak lupa juga untuk anak-anak sekolah minggu, kami juga mendorong Bapak Ibu berikan semangat, dorongan juga kepada anak-anak untuk senantiasa beribadah walaupun hanya melalui media online. Saat ini kita bersyukur juga karena walaupun kondisi yang seperti ini, kita masih tetap bisa memuji Tuhan, masih bisa tetap bersekutu walaupun tidak secara langsung atau kita terpisah oleh jarak, tetapi ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan senantiasa hadir bersama-sama kita. Dan tidak lupa juga untuk firman Tuhan, renungan firman Tuhan setiap hari kami akan bagikan. Bapak Ibu kiranya meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Shalom. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat berhari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu.